Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anjar Dwi Mursito dengan NIM 19650022. Saya berasal dari kelas praktikum basis data C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan project yang saya buat dengan judul yang saya ambil, yaitu aplikasi sistem database toko sewa kamera. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ainatul Mardiah, Eskom MCS, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah basis data. Langsung saja latar belakang atau alasan kenapa saya mengambil tema ini, yaitu saat ini pengolahan data badan usaha seperti toko sewa kamera masih dilakukan secara manual, yaitu data yang masih dicatat ke dalam sebuah buku atau arsip seperti data kamera, data penjual ataupun data pembeli, dan data transaksi lainnya. Karena pengolahan data masih dilakukan secara manual, maka dalam pengolahan data di sebuah toko sering terjadi duplikasi data atau data yang double, data produk yang tidak teratur dan tidak terorganisir dengan baik, serta dalam mencari produk penjual membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Belum lagi masalah lain seperti hilangnya arsip produk tersebut. Nah, permasalahan di atas mendorong penulis, yaitu saya, untuk mencari solusi pemecahan masalah tersebut. Solusinya yaitu dengan kemajuan teknologi informasi, tidak sulit untuk merubah sebuah sistem pengolahan data secara manual menjadi pengolahan yang terkomputerisasi. Nah, penulis di sini yaitu saya ingin membuat perancangan sistem basis data yang nantinya akan mampu menyimpan data produk yang ingin disewakan pada toko tersebut. Dalam hal ini yaitu toko kamera. Dari uraian di atas, maka penulis memutuskan untuk mengambil topik atau judul perancangan sistem basis data toko sewa kamera. Rumusan masalah dan batasan masalah. Di sini rumusan masalahnya sesuai dengan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan tadi. Maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana merancang sebuah sistem basis data sebuah badan usaha yang dapat mempermudah dalam pengolahan data pada toko sewa kamera. Sedangkan batasan masalahnya, untuk menghindari penyimpangan dari topik yang saya pilih dan juga sesuai dengan latar belakang permasalahan yang sudah saya paparkan tadi, maka di dalam hal ini masalah yang akan dibahas hanya proses perancangan sistem basis data toko sewa kamera, yaitu proses perancangan sistem basis data pada data kamera, data penjual, dan juga data penyewaan. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini, yang pertama tujuannya yaitu dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem basis data dalam bentuk prototipe atau versi beta yang nantinya dapat mengolah data toko sewa kamera dengan baik dan terorganisir, sehingga dapat mengurangi terjadinya duplikasi data dan mempermudah penjual dalam mengolah data produknya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: membantu mengembang aplikasi sistem basis data badan usaha di masa yang akan datang. Pengolahan data toko menjadi lebih terorganisir dengan baik, untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehubungan dengan perancangan sistem basis data toko sewa kamera. Selanjutnya yaitu rancangan basis data dan penjelasan. Ini adalah rancangan AR diagramnya atau Entity Relationship diagramnya yang saya buat. Yang pertama yaitu ada kamera sebagai entitas, yang kedua penyewaan dan penjual. Kita jabarkan satu persatu. Entitas kamera memiliki atribut yaitu harga, jenis, tipe, merek, dan ID kamera. Sedangkan penyewaan memiliki atribut ID penyewa, nama penyewa, nomor telepon, alamat penyewa, tanggal sewa. Dan juga entitas penjual memiliki atribut alamat, nomor telepon, jenis kelamin, nama penjual, dan ID penjual.
dan ini dihubungkan dengan relasi atau relationshipnya kamera disewa oleh penyewaan, disewa oleh penyewa, dihubungkan dengan ID kamera yang terdapat di sini, dan juga entity dari penyewaan dan penjual, artinya penjual melayani penyewaan, dihubungi dengan ID penjual. Kamera dan penjual memiliki hubungan, yaitu kamera dimiliki oleh penjual. Selanjutnya ini database yang saya rangkai, yaitu ada entitinya sebagai kamera, penyewaan, dan penjual. Di sini ID kamera pada kamera di sini adalah primary key, dan juga ID kamera pada penyewaan yaitu foreign key karena mau dihubungkan ke sini, dan juga pada tabel penjualan ID penjual sebagai primary key, dan di tabel penyewaan ID penjual sebagai foreign key. Pada tabel penyewaan ini ID penyewa, orang yang menyewakan kamera nanti, sebagai primary key. Selanjutnya ini adalah query table dari ketiga table yang saya buat tadi, yaitu kamera, penjual, dan penyewaan. Ini seperti biasa query-nya, yaitu create table, nama tabelnya, dan juga tipe datanya, varchar ataupun integer, dan segala macam. Ini kita jabarkan ID kamera dengan tipe integer dengan panjang 11 sebagai primary key, merek dengan tipe varchar, tipe kamera tersebut dengan tipe varchar, jenis, harga, dan stok integer. Selanjutnya yaitu tabel penjualan dengan entitinya sebagai berikut, dengan atributnya sebagai berikut. ID penjual sebagai primary key, tipe datanya integer, dan nama penjual, gender, nomor telepon dengan tipe varchar semua saya kasih. Selanjutnya yaitu tabel penyewaan. Di sini ada ID penyewa sebagai primary key, dan ID kamera dan ID penjual sebagai foreign key. Dan juga nama penyewa, nomor telepon, alamat penyewa, dan tanggal sewa itu kita berikan varchar biar gampang. Langsung saja ini selanjutnya yaitu mengenai tampilan program antarmukanya atau GUI-nya. Di sini yang pertama saya buat tabel login. Siapa tahu kan nanti di toko sewa kamera tersebut kita memiliki banyak pegawai. Jadi apabila ingin melayani, dia akan login terlebih dahulu menggunakan ID pegawai dan password yang dia daftarkan. Nah, apabila dia belum memiliki ID pegawai atau ID untuk login dan password, maka dia klik daftar, akan masuk ke GUI daftarnya atau frame daftar. Di sini bisa daftar, ID-nya bisa nick atau apapun, itu bisa menjadi ID, nama, gender, nomor telepon, alamat, dan password. Nah, di sini akan dari tabel frame daftar ini akan disimpan ke tabel penjualan, tabel penjual, yang database penjual. Di sini saya sudah inputkan yaitu 19650021 ini sebagai NIM saya sebagai ID penjual, nama saya sendiri Anjar Dwi Mursito 22. Maaf tadi. Nama saya sendiri Anjar Dwi Mursito, laki-laki, gender, ini nomor telepon, alamat saya Palembang, dan password saya buat nama saya sendiri yaitu Anjar. Nanti kita coba programnya. Lanjut, kalau sudah masuk ke login tadi, maka dia akan masuk ke menu. Di sini ada dua menu yaitu kamera dan penyewaan. Menu kamera ini untuk menginputkan kamera-kamera yang ingin disewakan ke customer. Saat kita klik kamera, maka masuk ke frame kameranya. Ini yang kamera-kamera yang telah saya inputkan. ID kameranya bisa divariasikan. Ini karena ingin simple saja, saya buat 1 sampai 7. Ini jenis-jenis kameranya, tipe kameranya, jenisnya DSLR atau mirrorless ataupun pocket atau itu. Dan juga harga sewa per harinya. Jadi 50.000. Ada 60.000, ada 55.000, dan juga jumlah stok yang masih tersedia. Di sini dari frame kamera ini datanya akan disimpan ke database atau tabel
yang kita buat pada database, yaitu tabel kamera. Ini yang sudah saya inputkan di sini akan masuk di sini nantinya. Setelah di inputkan kameranya, kita tekan back, maka dia kembali ke tabel frame menu. Kita masuk ke penyewaan. Di sini ada beberapa data yang telah menyewa kamera pada toko ini. Ini bisa kita inputkan, simpan, hapus, dan edit. Ini ada beberapa. Nah, dari yang kita inputkan di sini, maka datanya akan disimpan di tabel penyewaan pada database yang telah kita buat tadi. Ini dengan sintak-sintak tertentu. Ini ada simpan, ada hapus, ada edit. Ya, mungkin itu saja program yang bisa saya paparkan dan yang saya buat. Ini adalah kata-kata singkat, kata-kata mutiara singkat, yaitu where focus goes energy flows. Artinya di mana ada kefokusan, maka disitulah energi kita terkumpul dan mengalir. From Tony Robbins. Langsung saja kita masuk ke kita sudah masuk ke demo programnya. Di sini yang kita sudah masukkan tadi yaitu NIM saya sebagai untuk logiknya 19. Password Anjar tadi kita masuk, maka dia masuk ke frame kamera. Seandainya di back, dia kembali ke yang tadi, ke kamera. Nah, kita bisa di sini inputkan kamera, contohnya ini kita buat 8 ya, 8 Nikon di sana 5100 sebagai DSLR. Kita simpan, maka dia akan nambah ya ke 8, dan ini akan disimpan di database yang telah kita buat. Bisa juga diedit, bisa dihapus. Sudah saya buat ininya, programnya. Masuk ke penyewaan. Ini sebagai ini, seandainya kita masukkan ya 6 dengan nama siapa, Profi Solo. ID kamera yang ingin disewakan yaitu apa, kita buat 8. ID penjualnya yaitu kita sendiri. Ini tanggal sewanya jadi per harinya kan sudah tertera tadi di ini, tinggal sesuaikan saja, simpan, dia akan masuk ke data ini. Pada saat orang mengembalikan, di sini ID penyewanya bisa dari nick customer ya. Jadi seandainya dia mau mengembalikan kameranya, kita lihat saja data terakhir dia mengakses, yaitu pada 1 Desember dia mau memulangkan tanggal berapa, itu jadi kalikan saja harga kamera yang dia sewakan. Kita back. Mungkin itu saja demo program atau pemaparan program yang saya buat untuk ujian akhir semester praktikum database. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.